Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifka Saraful Anam dengan PM 2301010009. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 2. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai asbabun nuzul untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Yuyun Yunita MPDI. Langsung saja kita mulai. Definisi asbabun nuzul. Asbabun nuzul dalam pengertian literasi bahasa verbal dalam sebab-sebab turunnya Al-Quran. Secara historis, Al-Quran bukanlah wahyu yang turun dalam ruang hampa, tetapi ia mempunyai latar belakang argumentasi dan faktor-faktor yang tertentu yang menjadi dia turun ke bumi. Hal ini karena Al-Quran diturunkan sebagai alat untuk menjawab problematika kehidupan di muka bumi. Menurut bahasa etimologi, asbabun nuzul berarti turunnya ayat-ayat Al-Quran dari kata asbab, jamak dari sebab, yang artinya sebab-sebab. Nuzul yang artinya turun, yang dimaksud di sini adalah ayat Al-Quran. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau saja penyebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik secara langsung atau tidak langsung. Menurut istilah atau secara terminologi, asbabun nuzul memiliki banyak pengertian, diantaranya menurut Az-Zarqani, As-Sahbuni, Subhi Salih, Manan Al-Qotan, dan Nurhalis Madi. Next, urgensi asbabun nuzul. Seperti yang dikatakan oleh ulama salaf bahwa di antara kegunaan mempelajari asbabun nuzul adalah bisa untuk mengetahui aspek hikmah yang mendorong munculnya hukum ditasrikan atau diundangkan. Mentahsis hukum bagi mereka yang mempunyai pendapat bahwa yang menjadi pertimbangan adalah sebab khusus. Terkadang ada kata yang umum dan ada dalil yang berfungsi mentahsiskan. Kemudian pendapat para ulama terkadang tentang beberapa riwayat mengenai asbabun nuzul. Yang pertama yaitu ayat itu turun mengenai urusan ini, atau aku mengira ayat ini turun mengenai urusan ini. Maka dalam hal ini tidak ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat itu, sebab maksud riwayat-riwayat tersebut adalah penafsiran dan penjelasan bahwa hal itu termasuk ke dalam makna ayat dan kesimpulan darinya, bukan penyebutan asbabun nuzul, kecuali bila ada qarinah atau indikasi pada salah satu riwayat bahwa maksudnya adalah penjelasan asbabun nuzulnya. Yang kedua, apabila salah satu bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas, misalnya ayat ini turun mengenai urusan ini, sedangkan riwayat yang lain menyebutkan asbabun nuzul dengan tegas yang berbeda dengan riwayat pertama, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang menyebutkan asbabun nuzul secara tegas, dan riwayat yang lain dipandang termasuk di dalam hukum ayat. Next, kaidah penetapan hukum dikaitkan dengan asbabun nuzul. Lafal-lafal dari riwayat yang sahih tidak selalu berupa nas sahih, pernyataan yang jelas dalam menerangkan sebab turunnya ayat. Di antaranya ada yang dengan pernyataan yang konkret dan ada pula dengan bahasa yang samar, yang kurang jelas maksudnya. Sebab mungkin yang dimaksud itu adalah sebab turunnya ayat atau hukum yang terkandung dalam ayat itu sendiri. Selanjutnya kesimpulan, asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Asbabun nuzul juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dalam pemakaiannya, asbabun nuzul khusus digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang diturunkan sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah saya maaf. Wabillahi